Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karnelian Rema Priliono Wicaksono dengan NIM akhir 16 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana dari angkatan 2023. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang rancangan acak lengkap faktorial. Baik, di sini sudah terdapat contohnya dalam tabel dengan perlakuan dan 3 kali ulangan. Baik, selanjutnya kita akan mencari total terlebih dahulu sama seperti sebelumnya. Rumusnya yaitu sama dengan sum, lalu deret saja. Untuk rata, yaitu sama seperti sebelumnya, menggunakan sama dengan average, lalu dideret saja. Nah, kita pasti tentunya perlu mencari total dari seluruhnya dan ratanya. Jika sudah, kita bisa membuat tabel bantu dua arah, yaitu terdapat faktor V1 hingga V3, dan faktor P dari P1 hingga ke P3. Di sini kita bisa mengikutnya satu-satu, yaitu V1 P1 dengan total 240. Kita menginputnya saja satu-satu ya. Selanjutnya kita akan mencari totalnya, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum juga. Nah, untuk dari ratanya sendiri, yaitu sama dengan total, lalu dibagi 3 kali 3 sesuai dengan faktornya. Terdapat masing-masing memiliki 3 faktor, yaitu 880 dibagi dengan 9. Selanjutnya, kita akan mencari totalnya, yaitu seperti ini. Selanjutnya, kita dapat mencari faktor koreksinya, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum S sum square, lalu masukkan ini dibagi dengan 27. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel ANOVA rancangan acak lengkap faktorialnya, yaitu dengan berikut masukkan inputnya satu-satu sama seperti sebelumnya, teman-teman. Di sini terdapat perlakuan, akan tapi di sini ada pertama yaitu faktor V, faktor P, dan faktor VP. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencari JK-nya, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum square. Selanjutnya ini, lalu hingga ke G14, seperti ini, deret saja, dibagi dengan 3 dikurangi faktor koreksi. Selanjutnya, sama seperti berikutnya. Lalu untuk kuadrat tengah galatnya sendiri, yaitu dengan rumus sama dengan JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Untuk ke bawahnya sama ya teman-teman, hingga ke kuadrat tengah galat. Untuk hitung sendiri, yaitu masukkan rumus sama dengan kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Lalu hingga sama seperti berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari F tabelnya untuk membandingkan dengan menggunakan 5% dan 1%. Nah, dengan rumus seperti berikut. Sama dengan F inverse, lalu kita masukkan 0,05. Lalu dari DB perlakuan hingga ke DB galat. Selanjutnya sama saja ya di 1%-nya juga. Lalu kita akan mencari untuk notasi dari keterangannya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa untuk perlakuan dia berpengaruh sangat nyata. Untuk di faktor V berpengaruh sangat nyata, di faktor P dia memiliki notasi yaitu berpengaruh nyata, dan di faktor VP
yaitu tidak berpengaruh. Nah, atau NS. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan uji lanjut apa sih? Kita bisa dapat menggunakan uji lanjut BNT atau beda nyata terkecil dengan 5%. Nah, kita mencari ini dulu ya teman-teman, sama dengan T inverse, lalu yang berikutnya ini sama dengan SGRT. Selanjutnya, untuk mencari nilai BNT itu ini dikali dengan ini. Nah, selanjutnya kita akan masukkan perlakuan V dan perlakuan P. Kita mengambil rata dari tabel bantu dua arah. Nah, itulah fungsi dari tabel bantu dua arah. Lalu kita masukkan notasinya. Nah, dapat disimpulkan di sini yaitu perlakuan V3 yang lebih baik dan perlakuan P3. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini terdapat juga uji lanjut BNT yang interaksi. Untuk ini sama kita mencarinya satu-satu juga, lalu kita mengkalikannya untuk menjadi pembanding dengan untuk nanti di eh, notasinya teman-teman untuk menentukan notasinya sendiri, yaitu mencari perlakuan V1, perlakuan V2, perlakuan V3, perlakuan P1, perlakuan P2, dan perlakuan P3. Mencari yang paling tinggi ya teman-teman untuk membuat tabel interaksi. Nah, untuk tabel interaksi, kita di sini masukkan V1, P1 seperti ini 80 beserta dengan notasinya. Yang ini ya teman-teman, notasi yang ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan dari atas ke bawah. V1 hingga ke V3 untuk membuat tabel faktor VP ini. Nah, selanjutnya dapat dilihat dari grafik berikut ini yaitu eh, di mana tidak ada pertemuan dari titik garis dari faktor VP. Sama seperti dengan hasil di tabel ANOVA ini ya. Faktor VP itu tidak berpengaruh nyata. Nah, jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika masih ada salah kata ataupun kurangan. Terima kasih.